Ibu. Hari bapak ada ke pak? Dah ada pak I. Alhamdulillah. Bila pak I? Saya tak tahu tuh pak. Semari. Masya Allah. Tak melade kami pak. Luar biasa pak. Banyaknya peringatan di negeri kita. Bahkan hari anti narkoba sedunia. Tapi narkoba tang masih banyak Pak I. Makin banyak diperingati, harusnya bermanfaat untuk kita. Tapi kenapa banyaknya peringatan justru kadang sebaliknya? Bapak Ibu sekalian, ternyata apa yang diadakan peringatan oleh kita belum cukup. Maka alam pun Allah suruh mengingatkan kita Pak. Beberapa hari yang lalu Jabodetabek dihantam badai. Ada kelihat Pak? Malam ini gempa. Malam ini gempa. Malam ini gempa. Bayangkan baik. Tsunami datang, gempa bumi datang, gunung meletus, banjir bandang. Bahkan masih ingat tragedi ada orang sekampung ditelan bumi. Masya Allah. Bi anna rabbaka awhalaha. Karena alam ini diperintahkan Allah untuk mengingatkan kita semua. Ada apa nih Bapak Ibu? Harusnya peringatan bermanfaat untuk orang yang beriman. Tetapi ternyata tidak semua orang diberi peringatan mampu menerima peringatan tadi. Kita buka surah Al-Baqarah. Siapa yang tidak mau diingatkan, innalladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang yang ingkar kepada Allah, kamu beri peringatan atau tidak diberi peringatan, sama aja. Apa bahasa kita dek? Mingal. Temingal kalau bahasa kita. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan adanya peringatan Isra dan Mi'raj malam hari itu menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang saya mohon, tadi ayat yang dibacakan oleh qari'ah kita surah Al-Isra ayat 1. Allah terangkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Allah terangkan peristiwa Isra Mi'raj ini diawali dengan kalimat Subhanallah, Maha suci Allah. Kalimat yang diucapkan kalau kita melihat sesuatu yang menakjubkan hati. Adik, kalau adik lihat gunung Jempol, apalah yang kita baca? Subhanallah. Kalau lihat lautan yang luas, apa yang dibaca? Subhanallah. Bapak-bapak kalau lihat istri yang cantik, baca apa ya Pak? Baca Subhanallah. Saya nak nanya ibu-ibu, Bu, suah ndak ibu dibacakan Subhanallah oleh suami? Jawab nyaring-nyaring Bu, suah ndak Bu? Tandaan suahnya Pak. Ya sebetulnya bukan salah suami Pak. Itu bukan membela kaum bapak-bapak Bu. Harusnya kadang hari Sabtu, hari Minggu ada undangan, ibu pakai baju bagus, udah berhias cantik-cantik, harusnya dibacakan Subhanallah oleh suami. Tapi kenapa kadang terbalik? Karena suami jam 1 dah
nunggu siap nak pagi undangan, ibu lama lalu bekam mas. Begaya lakak bekam mas keluar kamar, apa yang dibaca? Astagfirullah. Udah 2:30, Pak. Ibu-ibu yang sinun, Bu. Situ insyaallah ndaan. Subhana, maha suci Allah. Allah yang memperjalankan Rasulullah, Allah sendiri yang memuji apa yang Allah lakukan. Betapa peristiwa Isra Mi'raj ini di hadapan Allah saja, Pak, ini luar biasa. Apalagi dalam pandangan kita sebagai orang yang beriman kepada Allah. Tapi Bapak Ibu sekalian, peristiwa yang menakjubkan ini begitu disampaikan Rasulullah kepada penduduk Mekah pada waktu itu, bagaimana reaksi mereka? Rasulullah dikatakan gile, Pak. Pak Haji Mustaqim suake kena katakan gile, Pak. Jangan-jangan malam hari itu ada yang ngatakan gile nih, Pak Haji. Gile, kami semalam Isra Mi'raj di Masjid Pak Mustaqim, sponsornya teh pucuk. Nah gitu. Kena katakan gile juga, Pak. Tapi gile yang bagus. Kadang di sekolah adik-adik tuh, kawannya dapat 100 ulangan, gile, pintar lalu kau. Orang pintar kena katakan gile, Pak. Rasulullah dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini, beliau dikatakan gile, Pak. Sehingga Allah hibur hati Rasulullah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Muhammad, kata Allah, dengan rahmat dari Tuhanmu, engkau bukanlah orang yang gila. Bahkan tak sedikit mereka yang waktu itu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, kembali berbalik. Maka bagi kita orang yang beriman, peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah sebuah peristiwa yang benar-benar harus kita yakini. Karena Allah yang berencana, gampang bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil haram, dari Masjidil Haram. Saya mau tanya adik-adik, di mana Masjidil Haram, Dek? Masjidil Haram letaknya di mana? Mekah ke Madinah? Yang jawab Madinah angkat tangan coba. Itu bayangkan, Pak, saya ceramah di mana-mana hampir tiap malam nih, Pak. Masih banyak anak-anak kita Masjidil Haram saja letaknya dia tidak tahu, Pak. Di mana dia Masjidil Haram? Di Makkah. Carat tidak nak solat di Masjidil Haram? Carat ke carat inyan? Saya doakan Bapak Ibu yang belum pernah solat di Masjidil Haram, yang belum pernah haji, belum pernah umrah, mudah-mudahan berkah hadir di Masjid Al-Husna yang bermakna masjid yang membawa kebaikan ini. Mudah-mudahan Allah hantarkan Bapak Ibu untuk bisa berhaji dan berumrah. Amin. Gratis mau, Pak? Mudah gratis, Pak I. Jangankan umrah, naik odong-odong pun suke Bapak Ibu. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kalau Masjidil Aqsa di mana, Dek? Di Palestina. Alladzi barakna haulah, yang Allah berkahi sekelilingnya. Bapak Ibu sekalian, peristiwa Isra dan Mi'raj yang dimana Allah ingin memberikan perintah salat kepada Rasulullah, diawali
berangkat dari masjid ke masjid. Dan Allah nyatakan alladzi barakna haulah, yang Allah berkahi sekelilingnya. Saya masih ingat Pak, waktu almarhum guru kita Ustadz Arifin Ilham datang ke Masjid Agung, tapi yang bukan PLT Pak Hanafi. Itu kan Masjid PLT kata Pak Haji Hanafi. Masjid Agung yang lama tuh. Masih ingat kan Bapak Ibu waktu beliau datang? Kita doakan mudah-mudahan almarhum Ustadz Arifin Ilham segala amal kebaikannya Allah jadikan amal jariah. Amin. Beliau mengatakan, siapapun yang memakmurkan rumah Allah dengan melaksanakan sholat berjamaah di masjid, keberkahannya tidak hanya Allah peruntukkan untuk dirinya,